Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, sahabatku semua, perkenalkan nama saya Rudi Purwanto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Unit kerja saya adalah di SDN Tropodo Krian. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantoro dari koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1.A8. Teman-temanku semua, sebelum membuat kesimpulan dan refleksi, tentunya ada pertanyaan pematik terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Dan jawabannya adalah, sebelum mempelajari modul 1.1, saya dalam pembelajaran di kelas selalu mendominasi pembelajaran. Artinya, pembelajaran itu berpusat kepada guru. Yang kedua, selama pembelajaran, fokus saya ada pada keterampilan materi dan tuntutan KKM. Yang ketiga, fokus saya hanya kepada anak-anak yang memahami materi. Dan yang keempat, siswa saya cenderung pasif dan kurang termotivasi. Yang kelima, saya kurang memahami karakter peserta didik saya. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya atau merubah mindset pola pikir saya. Bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan pembelajaran yang kita lakukan haruslah berpusat kepada murid atau student center. Selanjutnya, kita menghargai setiap karakter belajar anak. Dan juga, setelah mempelajari modul ini, saya harus mengubah perilaku saya. Yang harus saya lakukan adalah mendesain pembelajaran lebih menarik untuk memotivasi siswa saya. Selanjutnya, memberikan kebebasan setiap anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan menghargai setiap karakter belajar anak itu sendiri. Lantas, pertanyaan selanjutnya, apa yang saya segera lakukan atau saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan setiap peserta didik saya. Yang kedua, pembelajaran saya harus menerapkan kearifan lokal dan budaya setempat. Dan yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi setiap pembelajaran dengan ketercapaian P5. Selanjutnya, pembelajaran haruslah mengutamakan aspek budi pekerti. Terus menerapkan sistem awong, yaitu pembelajaran yang menuntun, bukan hanya menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kita dalam pembelajaran kelas harus mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran kelas itu sendiri. Dan akhirnya, setelah mempelajari modul ini, saya mengerti tentang konsep Ki Hajar Dewantoro dan filosofi-filosofinya. Yang pertama, kesimpulannya adalah pendidikan adalah membimbing anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun juga perlu menanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Nah, demikianlah teman-teman, apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.